Terus tadi Bu Nani, ada ilmu titen. Jadi ketika orang itu kejatuhan, dicecak, ini pasti akan terjadi hal-hal yang negatif. Secara logika, ya, ini kan ilmu titen. Dan bisa dititen, dan memang akan terjadi. Cecak ini kan memiliki kemampuan nempel di dinding. Karena ada sesuatu hal, dia jatuh. Berarti kan perekatnya di kaki-kakinya itu kan berkurang, jatuh. Ketika perekat itu masih nempel, ini kan sinergi sebenarnya. Sinergi antara energi di dalam tubuh si cecak dengan alam, dengan dinding. Rahayu. Para pemirsa Raka Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raka Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, ada beberapa pemirsa kita yang berkomentar mengenai di dalam budaya Jawa itu ada istilah budaya gadok makuk dan ilmu titen. Karena seringkali apa yang terjadi atau fenomena alam ini orang Jawa ini mampu membaca dengan cara niteni. Salah satu contoh namanya orang niteni hal sederhana saja. Kalau namanya ada petir, saya bilang duduk bator, itu biasanya malah nggak hujan. Nah, kalau secara logika kan biasanya kalau ada duduk, ada petir, tentunya kan hujan. Tapi kalau posisinya tuh walaupun mendung, terus duduknya banter, ini malah nggak hujan. Orang Jawa niteni kejadian-kejadian yang lalu, maupun tentang ilmu gadok. Beberapa orang yang tidak menyukai budaya Jawa, adanya budaya gadok madok ini seringkali diserang, misalnya dibully, seolah-olah budaya Jawa ini bukan sesuatu yang ilmiah, bukan sesuatu yang akademis, karena cenderung gadok. Mereka mengatakan, mereka berkomentar, budaya Jawa itu tidak ada atau misalnya tidak berbau akademis, sehingga rata-rata para orang yang saat ini berkreasi di YouTube, TikTok, atau medsos lain ini cenderung gadok madok katanya. Seolah kata gadok madok itu sesuatu yang dianggapnya tidak bagus, tidak elegan. Nah, ini coba akan kita bahas tentang ilmu gadok madok dan ilmu titen dalam budaya Jawa. Nah, ini supaya terjadi kontak. Siapa dulu? Mas Anton dulu, supaya itu. Oh ya, ini kita perkenalkan ada anggota baru namanya Mas Hadi Kusumo dari lereng Gunung Arjuna. Kalau yang Mas Hadi Utomo saat ini absen dulu karena ibunya sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Mas Hadi Utomo ini Mas Anton Utomo, silakan Mas Anton. Rahayu.
bisa diilmiahkan. Iya. Biasa. Iya, terima kasih Mas Anton. Mas Adi semua ada yang ditanyakan. Iya, beres belum Bupati sama Pak Rismanadi. Apakah ilmu titek ini bisa maksudnya kategori bisa diakademisikan? Apakah ilmu titek itu hanya sekedar kata matu ataukah nah ilmu titek ini sebenarnya kan kalau bahasa kerennya ilmu titek itu kan penelitian kalau bahasa sekarang dan penelitian itu salah satu ilmu pengetahuan di perguruan tinggi. Ilmu titek itu tentang bagaimana penelitian, setelah itu hipotesa, analisa, ini malah sangat akademis sekali. Sehingga banyak orang mengatakan budaya Jawa atau peradaban Jawa ini ibaratnya sudah sarjana. Sementara kalau budaya lain ini yang banyak beredar di medsos. Sebagai contoh namanya mereka membandingkan antara budaya Jawa dengan budaya Arab yang ke-6 atau ke-7. Budaya kita sudah mampu membuat arsitek yang luar biasa. Adanya Borobudur dan Prambanan, Candi Borobudur dan Candi Prambanan, bagaimana bicara ilmu konstruksi yang luar biasa. Sementara kalau di dunia Arab itu kan abad ke-6, abad ke-7 itu kan masih primitif sekali. Sehingga tidak salah Profesor Selahdin Sirot, mantan Ketua Umum PBNU, mengatakan budaya Jawa itu jauh lebih tinggi daripada budaya Arab. Jejak digitalnya banyak itu, entah itu di TikTok, di Instagram, di Facebook ataupun di YouTube banyak. Ya kita memang sebenarnya membutuhkan tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh nasional itu yang berani mengungkapkan, berani berbicara. Kalau budaya kita itu jauh lebih keren, budaya kita jauh lebih tinggi nilai-nilai peradabannya. Sehingga tidak hanya sekedar sekelas Sutrimo yang bicara. Kalau kita kan ibaratnya hanya orang kecil. Jadi budaya kita jauh lebih tinggi nilai peradabannya. Nah, ilmu titek ini tadi di depan sudah saya sampaikan sebuah fenomenal. Orang Jawa ini iso nikah posisi mendung. Terus ada petir, wong Jawa narani duduk bantel. Ini malah nggak hujan. Secara logika kan orang mengatakan oh ini pas mau hujan ini mendung terus ada petir. Apalagi ini kada seperti Pak Rismanadi dan Mas Adi Kusumo yang orang desa, maaf lereng Gunung Semeru. Kalau lihat fenomena itu udah mendungnya udah gelap, posisi mendung, langit gelap, terus ada petir keras. Nah, bagi orang awam akan mengatakan ini mau hujan. Tapi fakta di lapangan seringkali seperti itu memang nggak jadi hujan. Tetapi kalau mendung ini gelap ya, terus sedang, misalnya nggak ada petir. Kalau pun ada petir itu nggak terlalu keras, kilat menyambar itu malah kadang-kadang terus hujan, mulai gerimis. Tapi kalau petirnya banter, ya, ini nggak hujan. Sehingga orang Jawa mengatakan Israel kebanteran duduk ras itu hujan. Ini bagi orang awam kan kalau wah ini hujan, ternyata enggak. Ini kan termasuk ilmu titek. Ini kan sangat ilmiah sekali. Nah orang Jawa ini kan, wah duduknya kok banter, ras itu kan. Ilmu orang Jawa ini kan,
Begitu juga umpamanya apa? Ini kok mana? Mohon maaf, istilahnya pada hari tertentu kok menjadi adem banget. Oh, bediding. Orang saya mengatakan, oh ini bediding kembang semongko, oh ini bediding kembang randu. Ini akan fenomenanya akan terjadi. Kalau bediding kembang semongko, ini biasanya masih disertai banyak serangga. Dan ini biasanya akan banyak buah muncul dan hasilnya baik. Tapi kalau misalnya bediding kembang randu, ini biasanya mohon maaf akan banyak kelahiran kalau bediding kembang randu. Nah, fenomena ini kan ilmu kita. Karena di dalam budaya Jawa itu kan memahami betul bahwasanya semua kehidupan ini kan tercipta oleh Linggayo. Jadi berkali-kali kita sampaikan kalau di dalam ajaran lain mengatakan hidup apapun yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakan. Apapun yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan Tuhan. Sambil dia menyebut nama Tuhan, Tuhannya. Tuhan siapa? Ada yang menciptakan. Dunia ini diciptakan dengan konsep tadi. Apapun yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakan. Tuhanlah yang menciptakan. Dunia ini diciptakan. Kalau kita kejar, oh berarti Tuhan itu ada. Oh ya ada, berarti siapa yang menciptakan Tuhan? Mereka bingung, nggak bisa jawab. Dia berkonsep apapun yang ada di dunia pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan siapa? Tuhan. Berarti Tuhan kan ada. Loh, terus siapa yang menciptakan Tuhan? Nah, kalau di dalam konsep Jawa kan tidak. Di dunia ini semuanya itu tercipta, bukan diciptakan. Tercipta oleh kekuatan alam, tercipta oleh dinamika alam. Sehingga kenapa tadi saya katakan bediding kembang semongko sama bediding kembang randu itu ada perbedaan. Dan itu juga merupakan bentuk proses terciptanya sebuah kehidupan. Adanya linggayoni. Kalau linggayoninya manusia hebat kan kelihatan. Bahkan termasuk tumbuhan pun adanya tercipta oleh kehidupan baru karena linggayoni. Bagaimana ini serbuk sari ini masuk ke putik sari. Serbuk sari ini adalah lingga, putik sari itu yoni masuk. Entah itu dibantu oleh angin, entah itu oleh serangga. Adanya terjadi penyerbukan. Itulah sebabnya ketika bediding kembang semongko itu akan muncul banyak buah. Karena ada penyerbukan. Tapi kalau bediding kembang randu itu mohon maaf malah kan banyak kelahiran manusia. Walaupun saat ini kita mencari pohon randu sulit. Pohon randu itu banyak orang yang mengatakan nggak ada manfaatnya. Karena pohon randu itu walaupun besar itu kan gembos, tidak gali. Padahal pohon randu itu manfaatnya banyak. Pohon randu itu manfaatnya satu, bisa untuk perahu. Kalau perahu dari pohon randu itu kan lebih pohon randu itu kalau kering itu kan ringan, bisa untuk perahu itu bagus. Kapal dan juga randu itu kalau nggak salah juga anti rayap malah, walaupun ringan, hampir mirip dengan kayu jati.
Tapi kalau kayu jati muda masih kena rayap, tapi kalau kayu jati tua itu tidak kena rayap. Terus orang Jawa itu seringkali menggunakan kayu randu itu dulu untuk terbeluh. Terbeluh itu peti mati. Jadi orang Jawa dulu itu terbeluh yang bagus itu biasanya dari kayu randu atau kayu jati yang tua. Ini tergantung dari tingkat ekonominya yang meningkat. Dan kayu randu, kalau itu kayu randunya, kalau daun randu, terutama kukusnya, ini bermanfaat untuk memudahkan orang melahirkan. Nah, jadi kalau ada orang kesulitan melahirkan, itu dicarikan kukusnya godong randu, dideplok, suruh minum. Sehingga orang dulu itu bisa dikatakan nggak ada operasi sesar, itu nggak ada. Tapi sekarang pernah beberapa waktu yang lalu saya dimintai tolong orang, ini istri saya kok lama nggak melahirkan, saya suruh cari daun randu. Nah, sekarang cari daun randu sulit. Ini kan termasuk ilmu titek, sangat ilmiah. Nah, sekarang daun randu sudah sulit. Di sisi lain, ketika ilmu medis saat ini cenderung seperti dikuasai Big Pharma dan cenderung menjadi bisnis, sehingga kalau saat ini dari 10 kehamilan itu bisa dikatakan 8 pasti operasi sesar. Karena obat-obatan yang diberikan kepada ibu hamil itu cenderung membuat saraf di mulut rahim ibu ini menjadi kaku, tidak lagi lentur, sehingga bisa dikatakan itu tadi bisa dititeni dia. Nah, dari 10 kehamilan itu rata-rata sekarang ini 8 kehamilan mesti selesai. Nah, dia lagi ditanya kan, Mas Anton, silakan. Nah, nah ini itu ilmu kita. Jadi beredar di masyarakat tuh, kok ini kupu-kupu atau kaper, atau dayok. Ini kan juga fenomena alam. Kalau hari-hari biasa kan jarang ada kupu atau kaper yang masuk rumah. Tapi ketika mau ada tamu itu pasti ada kaper masuk atau kupu masuk. Ini ilmu titek. Kenapa orang Jawa berani mengatakan itu? Kenapa beredar kata-kata itu di masyarakat? Karena ilmu titek. Ini kan penelitian, berdasarkan fenomena-fenomena alam sebelumnya. Dan nyatanya benar loh. Hampir ketika ada fenomena kaper atau kupu-kupu masuk ke rumah pasti ada tamu. Atau ketika manuk perenjak, sehingga orang Jawa mengatakan perenjak kok ganter ya, kayak orang dayok. Nah, yang jadi permasalahan saat ini kan manuk perenjak itu sangel gitu. Kalau di tempatnya Mas Hadi Kusumo sama Pak Isman nanti pada masih ada perenjak, tapi kalau di kota kan nggak ada perenjak, burung perenjak. Sehingga kita ya berdasarkan ilmu leluhur, saya mencoba menyeimbangkan ekosistem dengan cara apa? Setiap ada orang minta tolong saya untuk upacara penyempurnaan sukma, upacara ruatan, itu selalu saya arahkan untuk melepaskan bulu. Ini merupakan bentuk upaya kami, satu sesuai ajaran leluhur dan juga untuk upaya ekosistem, keseimbangan ekosistem, karena saat ini cari burung sulit. Ini kemarin kita ada yang mendukung dari anggota Polda Jatim yang menginginkan ritual haji.
tentang ya kita arahkan untuk melepaskan dulu. Terus ada yang telepon dari Jogja untuk ruatan Sengkolo, putranya 3. Nah ketika saya cerita seperti itu, beliau tertarik, akhirnya saudara-saudaranya mau diajak. Nah kemarin saya bilang, Pak, ketika mau ruatan, Bapak menginginkan kami datang boleh. Tapi kalau untuk biayanya ringan, cukup kita kasih arahan lewat telepon, silakan dijalankan sendiri. Karena kalau mendatangkan kami itu paling tidak kan 4 orang, otomatis kan biaya. Ya minimal itu ya biasanya kalau luar kota 4 orang, ya minimal 2 orang lah. Tapi kalau kita bawa mobil sendiri, walaupun diisi 2 orang atau 4 orang, kan biayanya sama. Nah, monggo gabung di sini. Betul. Mungkin rekam, monggo gabung di sini. Ya. Di dalam masyarakat Jawa akhirnya akan menjadi ilmu tipe, iso sudah ya minggu, ini ono apa, ono kuku, ada ono dayo. Perjai ganter, jangan ada ono kamu. Ini kan fenomenal. Dan tentunya misalnya seperti perenjak manung ganter. Barangkali si burung tadi kan menangkap adanya energi lain dari lingkungannya. Energi lain itu siapa? Ya akan kedatangan dayo. Karena setiap manusia itu kan punya energi di dalam tubuh, di dalam mikrokosmos. Kalau sebagai contoh, kalau di Sanggar ini, di rumah ini kan yang menempati di sini kan memang sudah kebiasaan itu dan energinya sudah bersinergi dengan alam. Tapi kalau mau kedatangan dayok dari jauh, ini kan energinya berbeda. Sehingga berenjain ganter atau ada kaper atau kupu-kupu yang masuk ke rumah. Akan adanya energi baru. Ini ilmu kita. Dan ternyata banyak yang terbukti. Sehingga ilmu kita ini bisa dikatakan sangat ilmiah. Dalam istilah modern, ilmu kita ini adalah penelitian berdasarkan fakta-fakta sebelumnya. Sehingga orang Jawa berani mengatakan, kalau ada kaper masih masuk rumah masih mau ada dayo. Penjahit ganter masih mau ada dayo. Ini ilmu kita. Nah, kalau ilmu Gatot Matuk, apakah ilmu Gatot Matuk itu negatif? Ya tidak. Contoh namanya ilmu Gatot Matuk itu juga memakai logika sebenarnya. Sebagai contoh begini, ini terjadi waktu saya pergi ke Tangerang, pergi ke Gunung Songgobuwono atau di mana, di Karawang. Nah waktu itu saya diajak teman-teman ini ritual. Nah saya ini kan waktu itu tidak bawa udeng, karena ke Karawangnya kan saya naik kereta. Kalau naik mobil ya di mobil itu ada udeng, ada dupa. Kalau naik kereta kan. Nah waktu itu saya bilang ke teman, waduh saya nggak bawa udeng, saya nggak bawa perlengkapan. Nah terus saya melihat di depan saya itu di meja itu ada taplak meja. Ya udah taplak meja itu saya buat udeng. Ini kan seolah Gatot Matuk. Tetapi walaupun Gatot Matuk itu kan sangat ya istilahnya ya bisa dipakai. Taplak meja pun bisa untuk menjadi udeng. Nah ini ada lagi yang ditanyakan Mas Anton, Mas Adi Kusumo, Pak Esman Adi. Berarti tidak ada Oh tidak ada rotan akan menjadi Gatot Matuk itu sesuatu. Ini bisa digatot nih. Lan matuk. Sesuatu yang tidak mungkin Gatot Matuk sebagai contoh gini. Tadi kan saya butuh udeng. Terus saya dikasih teman kaos kaki. Nah, kaos kaki kan nggak mungkin jadi udeng. Nggak bisa jadi Gatot Matuk gitu. Ya ada lagi yang ditanyakan kalau
Nggih, monggo. Nggih. Oh, anu lintang alien. Nggih. Yo, terima kasih. Nah, ini sebelum saya menjawab tentang lintang alien ini, mumpung Bu Nani sudah tahu, nah ini supaya nembang. Karena ternyata kemarin Bu Nani nembang itu banyak yang senang, yang nonton hanya hitungan jam sudah 16.000 orang yang nonton. Luar biasa. Bu Nani nekar nembang ini. Pamintaku nimas litase hatur nuntut tansah lentur ning saya sabar ini jatan kencan sarambut nanging atau jageting hati indumini lan intuno hayuni bareng-bareng hadapi wajib Sinto asih Jadi matur Bu Nani. Bu Nani ada pertanyaan terkait dengan budaya Jawa, Gatot Matur dan ini kita ada pertanyaan juga. Apa yang atau mau disampaikan di dalam pertanyaan? Ini Rahayu. Temanya ilmu Gatot Matur dan ilmu nilai. Barangkali hubungannya ada yang disampaikan tentang ilmu nilai dan ilmu Gatot Matur. Termasuk tadi yang kita bicarakan, kenapa kalau setiap ada kaper atau buku masuk rumah itu pasti akan ada tamu atau penjahit ganteng itu ada tamu, ini kan termasuk nilai. Di bahasa Indonesia. Dari awal sampai akhir itu satu yang terus untuk menyanyi masih cocok yang cocok itu alamat organisasi. Nah, itu kalau semua kenyataan itu cuma sekali. Nah, itu ngomong. Itu termasuk ilmu nilai. Nah, itu ngomong. Terima kasih Nani. Pak Mas Hadi Kusumo ditanyakan Pak Esmanadi ini coba berarti ini ditanyakan untuk Rayu berarti semuanya kan benar itu gimana sih mereka bisa kan mereka orang tua saya saya bilang itu nggak sekolah gimana kebutuhannya gimana. Terima kasih Bu Bupati. Saya balik dari Bupati biar
nyambung nanti. Orang tua kita dulu itu tahu dari dengan ilmu pidana, padahal tidak pernah sekolah. Ya. Sebenarnya kata sekolah itu kan tidak harus di bangku sekolah. Walaupun gunanya ini bajuan kepala sekolah. Karena sekolah dilembagakan, ini kan baru saja dilembagakan dengan sistem sekolah modern. Kalau di Jawa kan perintisnya kan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu mencoba mengakulturasikan sistem pendidikan Jawa dengan sistem pendidikan Eropa. Akhirnya muncullah lembaga sekolah. Tapi yang namanya sekolah, namanya sinau, namanya martisiwi, itu kan tidak harus di bangku sekolah. Bahkan akhir-akhir ini di dunia pendidikan kita, ini ada fenomena dua kutub yang berbeda dan berlawanan. Nah, ini nanti akan kita bahas khusus di tema dunia pendidikan Indonesia. Ada dua kutub yang berlawanan yang menjadikan bangsa Indonesia sulit untuk maju. Nah, ketika bicara sistem pendidikan, dulu kita kan dulu sudah bahkan ilmu pendidikan zaman dulu itu cenderung melihat ilmu alam, belajar ke alam, sehingga orang Jawa memiliki kitab suci namanya Serat Teles. Serat Teles itu alam semesta. Dia belajar pada alam semesta, dan itulah sekolah yang sebenarnya. Karena seringkali banyak anak-anak lulusan dunia pendidikan itu setelah lulus nggak bisa apa. Ini banyak. Atau bahkan seringkali kompetensinya di sekolah itu apa, itu nggak bisa diterapkan atau berbeda dengan pekerjaannya yang dia tekuni sekarang. Sehingga dunia pendidikan yang bisa diaplikasikan di masyarakat itu cuma membaca, menulis, dan berhitung. Yang lainnya sulit untuk diaplikasikan. Coba kita lihat keseharian kita. Apa yang kita dapatkan dari dunia pendidikan yang bisa kita gunakan? Cuma ini, membaca, menulis, berhitung. Yang lainnya belajar pada alam. Itulah sebabnya kenapa leluhur kita itu bisa pinter dengan belajar ke alam, ke Serat Teles, termasuk ilmu titan. Cuman yang jadi permasalahan itu sekarang kan setelah alam itu terjadi eksplorasi yang luar biasa, sehingga contoh kalau kita di kota itu sudah tidak lagi ada fenomena perenjak, gater itu tidak ada. Bahkan di desa pun saya lihat juga sulit sekarang mana perenjak itu ini hampir punah gitu, karena alam kita dieksplorasi yang luar biasa. Nah, ini sekaligus di ada pemirsa kita yang komentar kalau orang Jawa itu hanya belajar tentang ilmu pengetahuan, tidak belajar mistik, kita kalah dengan ilmuwan-ilmuwan Eropa, dengan para saintis. Nampaknya pemirsa ini tidak bisa memahami apa perbedaannya mistik dengan, mohon maaf, Joyo Kawijaya, Kaseten. Kaseten itu bukan mistik gitu. Orang Jawa ketika belajar dengan alam semesta dia bisa sakti. Tapi kesaktian di dalam ilmu Jawa itu bukan mistik. Orang ketika Eropa belum mengenal istilah kuantum, Jawa sudah mengenal kuantum. Cuman bahasanya bukan kuantum. Sebagai contoh gini, ketika orang Jawa bilang anasir lemah banyu geni angin, ini kan kuantum. Partikel terkecil di alam semesta itu kan anasir. Anasir alam, anasir geni, banyu, angin lemah. Nah, kalau kita bangkitkan lagi budaya Jawa dengan berdasarkan fenomenal atau ekologis, kasunyatan atau realistis, terus alam semesta, Serat Teles.
apakah hal ini kita akan kalah dengan para ilmuwan yang saintis? Kapan-kapan akan kita bahas khusus dengan tema ilmu Jawa dengan saintis. Kalau saintis ini cenderung ini hampir mirip dengan ajaran Dayo yang menganggap alam semesta itu objek. Sehingga orang-orang yang belajar ilmu pengetahuan dengan sains itu lebih cenderung eksplorasi alam. Tetapi kalau ajaran Jawa ini harus bersinergi dengan alam. Tidak boleh bertentangan dengan alam. Alam itu tidak boleh dieksplorasi. Perbedaannya di situ antara ajaran Jawa dengan sains. Ya saya kalau membaca komentarnya pemirsa kita itu kan kadang-kadang ya, ada yang bagus, ya. Terus saya tanggapi karena bagus. Ada yang ngasih tambahan ilmu, berarti ini bagus. Ada konsep kondotakon yang berjalan. Tetapi ada juga yang seringkali ini misalnya itu apa yang dijadikan komentar itu sesuatu yang tidak rasional, tidak realistis. Saya kadang-kadang cuma senyum aja. Kemarin saya sempat ngobrol sama teman yang saat ini ambil S3 di UGM. Ngobrol-ngobrol. Dia anak muda, usianya masih baru 28 tahun, ambil S3 di UGM. Kita bicara perbedaan antara ajaran Jawa dengan sains. Kalau sains itu lebih cenderung apa? Memang dia pakai logika. Tetapi menganggap alam ini sebagai objek dan akhirnya terjadilah eksplorasi dan eksploitasi. Tapi kalau ajaran Jawa ini harus selaras dengan alam semesta. Tidak boleh bertentangan dengan alam semesta. Kalau ajaran agama lebih cenderung ini berlawanan dengan alam. Kenapa? Karena ajaran agama khususnya ajaran Dayo ini lebih cenderung kan ingin menyeragamkan alam. Oh kalau menyebut Tuhan namanya harus ini, caranya menyembah Tuhan harus begini, menyeragamkan alam. Sementara padahal alam itu beragam. Itu perbedaan ajaran Dayo dengan ajaran Jawa. Tapi apa perbedaan ajaran Jawa dengan sains? Padahal sama-sama menggunakan logika. Sains juga menggunakan logika. Kalau ajaran Dayo kan analogis, hanya berdasarkan iman dan dalil. Bahkan saya sempat melihat ya, di TV nasional. Saat ini di YouTube-nya masih ada. Ada dialog antara seorang budayawan dengan seorang tokoh agama tingkatnya kelasnya nasional. Sang budayawan mengatakan begini, tolong rayu saya supaya saya mau menjalankan syariat agama Anda. Rayu saya supaya saya mau menjalankan syariat perintah agama. Si tokoh agama yang bukan tadi yang sudah tingkatnya nasional tadi ini tidak mampu menjawab dengan ilmu pengetahuan. Dia menjawab dengan dalil. Ayat sekian dalilnya begini. Ini kalau umpamanya si budayawan tadi tidak dewasa, ini terjadi debat seru di TV nasional. Tapi saya lihat sang budayawan itu cukup dewasa, dia tidak mau menang. Padahal secara logika saja, sang budayawan ini kelahiran situ Bondo, yang dia belajar agama itu bertahun-tahun. Kalau dia percaya dengan kitab suci agama tadi, ya nggak perlu didalili, dia sudah menjalankan syariat agama tadi. Tapi dia tidak mau menjalankan. Tapi si tokoh agama kan nggak bisa menyampaikan dengan argumen yang logika. Dia menyebutkan dalil. Karena memang kelemahan dari agama itu di situ analogis. Sementara ajaran Jawa itu baik logis. Nah, bagaimana dengan ajaran Jawa dengan sains itu berbeda. Sama-sama pakai logika. Sains juga pakai logika, ajaran Jawa pakai logika. Tapi perbedaannya ajaran Jawa itu harus berdasarkan 100% alam semesta, harus sinergi.
harus harmoni antara mikrokosmos dan makrokosmos, jagat cilik jagat gede, sementara saya lebih cenderung eksplorasi alam. Itu berbeda. Nah, jadi dari mana leluhur kita sekolah sinau pada alam? Bahkan kalau saya lihat saat ini ada terjadi degradasi sumber daya manusia di bangsa kita. Salah satu contoh namanya 1000 tahun sebelum Masehi tercatat di serat Aji Pamas. Bagaimana Gunung Wilis meletus. Pulau Madura itu pulau pisah dengan Pulau Jawa. Di situ sudah ada diceritakan bagaimana leluhur kita itu mengantisipasi bencana sehingga bisa meminimalisir jumlah korban jiwa. Itu 1000 tahun sebelum Masehi. Ketika Gunung Wilis meletus, Pulau Madura itu bisa Jawa. Tapi faktanya kemarin gempa Jogja itu 6.000 nyawa hilang, kerugian bertriliun-triliun, bermiliar. Kenapa? Karena orang Jawa saat ini terjadi degradasi ilmu pengetahuan, akhirnya ketika terjadi gempa bumi ini bangunan runtuh. Nah, yang membunuh itu kan bukan gempa buminya, tapi kan bangunannya. Sementara bangunan sekarang rata-rata ini menggunakan konsep Eropa. Nah, ini termasuk sandra kita menggunakan konsep Eropa. Sementara kalau konstruksi Jawa itu menggunakan dengan pasak. Sehingga ketika gempa itu kan dengan pasak itu kan goyang, tapi tidak sampai hancur. Pakai pasak, pakai luyung ya, kalau istrinya beda desa, beda istilah. Kemarin waktu pas bahasa apa saya sampai lupa namanya, itu pasak berluyung. Jadi antara kayu satu dengan terus dikancing. Itu Mas Puji itu kameramen kita itu pinter nyari gambar bangun kayu bakal rumah. Ini kan ilmu pengetahuan, belajar dari alam. Terus tadi Bu Nani, ada ilmu titen. Jadi ketika orang itu kejatuhan, dicetak, ini pasti akan terjadi hal-hal yang negatif. Secara logika, ya, ini kan ilmu titen. Dan bisa dititen, dan memang akan terjadi. Cecak ini kan memiliki kemampuan nempel di dinding. Karena ada sesuatu hal, dia jatuh. Berarti kan perekatnya di kaki-kakinya itu kan berkurang, jatuh. Ketika perekat itu masih nempel, ini kan sinergi sebenarnya. Sinergi antara energi di dalam tubuh si cecak dengan alam, dengan dinding. Ketika tidak ada sinergi energi, otomatis akan terjadi hal-hal negatif. Begitu juga ketika tadi Bu Nani bercerita putranya mendaftar di kepolisian, semuanya lolos, pantokir nggak lolos, karena ini tidak ada kesinergian antara energi di dalam mikrokosmos jagat cilik putranya Bu Nani dengan alam semesta. Yang dimaksud alam semesta itu siapa? Ya, termasuk para penguji itu kan alam semesta. Karena konsep Jawa itu manusia itu bagian dari alam semesta. Berbeda dengan ajaran Dayak yang berkonsep alam ini adalah objek. Alam itu objek, sementara manusia itu subjek. Sehingga di dalam kitab sucinya dikatakan manusia adalah pemimpin di muka bumi. Itulah kenapa ajaran Dayak ini walaupun sesama agama, sesama seiman itu konflik. Karena di dalam kitab sucinya ada dasar itu. Manusia adalah pemimpin di muka bumi. Dengan konsep itu akan terjadi banyak konflik. Kenapa? Loh, saya pemimpin, loh ya Anda harus menurut saya. Pak Mas Hadi Kusumo yang baru, anggota baru, bantah, oh tidak bisa, saya pemimpin, tubuh saya tinggi besar, yang lainnya harus nurut.
Dengan konsep ini kan akhirnya terjadi banyak konflik. Tetapi banyak orang-orang yang mempelajari agama tidak paham. Kenapa kok agama ini cenderung konflik walaupun seiman, walaupun seagama? Karena mereka cenderung mengatakan, oh ini firman Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat. Mereka terdogma, dia tidak mampu berpikir logika sehat. Coba kalau mereka itu open mind. Kalau mereka open mind, ini ada pemirsa dari Mangir, Jogja, mengajak diskusi tentang kitab suci agamanya. Ya, jadi dijawab sama admin. Jadi Pak Sutrimo dan Yayasan Rakyat Prasojo tidak ingin memancing permusuhan dengan pihak manapun maupun agama. Pertanyaan Bapak tidak perlu dijawab oleh Pak Sutrimo, tapi yang menjawab hati nurani Anda dengan apa? Dengan hati nurani, kejernihan, ketulusan, dan dengan konsep open mind, pemikiran yang terbuka dan apa-apa. Sepanjang orang tadi masih ibaratnya itu masih dalam kotak, ya sulit untuk diajak diskusi gitu. Akhirnya sang pemirsa minta waktu untuk paling tidak itu memperbaiki dirinya sendiri, bagaimana dia harus open mind dan apa-apa, baru bisa diskusi gitu. Tapi kalau masih terkungkung dogma kan ya sulit untuk diskusi. Sehingga tadi saya gambarkan ada siaran TV nasional, ada seorang budayawan mengatakan, rayu saya supaya saya mau menjalankan syariat agama. Padahal si budayawan itu saya lihat latar belakangnya dia lagi di situ pondok, dia pernah sekolah agama sekian tahun. Nah ini si tokoh agama nggak mampu kok memberikan jawaban dengan logika, dia tetap mendalil. Padahal secara logika kalau si budayawan tadi itu percaya dengan kitab suci tadi nggak perlu didalili. Seharusnya kan menyampaikan dengan logika. Jika kembali ke yang ditanyakan dulu, ini multiten, tapi terjadi karena ada fenomena ketidaksinergian antara energi di dalam jagat cilik mikrokosmos yang ada di dalam cecak ataupun di dalam raganya putranya Gunani dengan semesta. Sampai akhirnya cecak pun jatuh karena tidak bersinergi. Akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Termasuk pertanyaannya Mas Anton tadi, ada meteor jatuh. Nah ini nek wong Jawa ngarani ono lintang alien. Lintang ini punya energi. Lintang itu bahasa Indonesianya kan bintang. Ini punya energi. Dia punya cahaya. Cahaya itu energi. Ketika alien ini tentunya ada sebuah perpindahan energi. Nah ini bisa dititeni ketika ada lintang alien itu pasti ada fenomena pergantian energi. Bisa jadi pergantian suasana alam. Fenomena alam akan terjadinya pergantian suasana alam. Termasuk akan terjadinya pergantian pemimpin. Pergantian karakter pemimpin. Akan adanya zaman anyar, tatanan anyar, menungso anyar. Yang dimaksud dengan menungso anyar apakah manusia yang ada itu dimatikan sama terus ganti manusia baru? Bukan. Tapi anyar dalam konsep berpikir. Karena adanya fenomena alam. Orang Jawa pun niteni. Sebagai contoh gini, sama-sama orang yang lahirnya ini taruhlah lahir pada hari Selasa, sama-sama Selasa. Tetapi si A lahirnya pada waktu musim kemarau, satunya lahir sama-sama Selasa pada musim bediding tadi yang kita sebut sebab itu kan. Ini akan menjadikan karakternya berbeda juga. Ini bisa dititeni. Kenapa anak yang lahir sebagai contoh pagi itu kok masih cenderung kaku? Tapi pagi selain kaku itu juga
kukuh. Karena memang alam semesta itu kan terjadi dualitas. Orang yang lainnya wakil, orangnya cenderung kaku. Ini sisi negatifnya. Sisi positifnya apa? Kukuh. Manusia ingin meraih apapun yang dia inginkan. Kalau tidak kukuh kan nggak bisa tercapai. Tidak akan mampu mencapai apa yang dia inginkan. Ini ilmu detail, termasuk yang saya jelaskan tadi, jatuhnya meteor itu lintang alien. Lintang itu punya energi, bintang itu punya energi. Ketika terjadi ada fenomena jatuh atau lintang alien itu pindah, ngalih, akan terjadinya peralihan energi alam, suasana alam. Termasuk nantinya akan pasti ada fenomena pergantian pemimpin yang berkarakter berbeda. Ini berkali-kali terjadi, termasuk fenomena ketika munculnya Pak Jokowi. Ada fenomena. Orang Jawa memang selalu belajar pada alam, karena kitab sucinya adalah alam secara luas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bertanya. Ini yang saya tanyakan ini tidak masih. Saya seringkali mendengar pencalonan berat pilihan. Bisa seperti sekali kok di Pulung. Pasti jadi. Pulung itu apa? Saya tanyakan ini kemudian. Terus dari mana asalnya Pulung? Terima kasih. Pak Giono yang baru gabung ada yang ditanyakan? Ya, sedikit ya mengenai sudah mau mikir. dalam kayu Di pengalaman mikir. ini dengan berhubungan dengan ilmu detail Pak. Dulu itu orang tua saya itu kan hobi burung. Hobi burung ya, kebetulan itu burung yang namanya kutub. Tapi kutub sekarang kan ada kutub Bangkok, ada kutub lokal. Tapi khususnya kutub lokal, dulu kan lokal. Ya, beliaunya bilang bunyi malam biasanya gitu, jam sekian. Oh ini lokal. Terus bulan apa, hari apa, terus jatuh di pasaran apa itu. Oh ada rezeki. Nah itu apa? Termasuk itu hewan yang seperti punya sinergi dengan alam atau karena dengan makanya ya itu selalu saya ingat ya itu terus saya pitai loh kalau kamu pitai terus meningkat sama kamu oke rezeki saya itu. Terima kasih Pak Sugiono. Bunani tentang pulung. Pulung itu adalah energi alam. Dia sifatnya juga energi tadi, sifatnya adalah cahaya. Tetapi pulung itu cahayanya tidak begitu kuat, sehingga pulung itu hanya orang tertentu yang bisa melihat. Karena kelasnya pulung itu biasanya pemimpin lokal, sehingga tadi Bu Nani mengatakan kepala desa. Kalau zaman dulu ya sampai kelasnya demam. Kalau kepala desa itu kan petinggi atau lurah. Lurah itu kan bahasa Jawa. Kalau demam itu di atasnya lurah. Nah, ini masih pemimpin lokal, sehingga cenderung itu pulung. Pulung itu energinya tidak begitu kuat. Berbeda dengan kalau kita bicara wahyu, terus terkait dengan lintang alien, itu energinya besar. Ini terkait dengan pemimpin besar. Kalau dulu itu istilahnya raja. Ini terjadi kasus diceritakan di berbagai cerita rakyat. Bagaimana ketika Raja Sultan Hadiwijaya, Raja Pajang, itu kerajaan besar.
Sementara waktu itu ada perselisihan dengan anak angkatnya, Danang Sukowijoyo. Ini ada fenomena alam yang luar biasa dengan lintang alien. Setelah itu ada Gunung Merapi itu keluar lahar. Sampai diceritakan itu lahar itu kan bara panas. Otomatis kalau malam kan kelihatan cahaya gitu, lerek gitu ya. Itu sehingga waktu itu Sultan Hadiwijaya tahun-tahun itu jatuh dari gajahnya, sakit, terus meninggal dunia. Sehingga ketika sakit ini dikirim bunga telasi karena energinya besar. Tapi kalau Pulung itu pemimpin lokal, energinya kurang besar, sehingga hanya orang tertentu yang bisa melihat. Dan Pulungnya manggon nang si A, ya itu bisa diteteni, si A pilkada sih menang. Cuman sayangnya karena ini energinya kecil, itu tidak semua orang bisa melihat. Kalau Pulung berbeda dengan Wahyu Rabon tadi ya. Itu energinya besar karena pemimpin besar, pemimpin bangsa, bukan sekelas lurah atau iman. Nah, kalau ditanyakan Pak Sugiono itu memang burung perkutut. Ini kan tadi yang kita bicarakan tadi kaper, perenjak, ya. Itu memang bagian dari alam. Orang Jawa memang meyakini jagat cilik itu bagian sama jagat gede. Apapun yang terjadi pada jagat cilik, mikrokosmos, akan dipengaruhi pergerakan makrokosmos. Itulah sebabnya ketika ada energi-energi baru, itu biasanya hewan-hewan itu lebih peka. Kaper datang, perenjak ikut malu. Karena energi alam itu halus, burung itu peka. Manusia bisa peka dengan energi halus tadi dengan cara apa? Kalau manusia itu sering tirakat. Nah kalau saat ini kan manusia semakin hari semakin tidak peka karena dia tidak mau tirakat. Pediluwe. Orang sekarang itu kan pediluwe, terus kakean turu, akhirnya kan menjadi tidak peka. Kalau ingin peka ya otomatis harus tidurnya menjadi jarang. Dulu simbah kita mengatakan nih ojo kakean turu, besok awake dhewe bakal turu selawase. Nah, kalau manusia itu kakean turu ya otomatis kan menjadi tumpul. Sensitivitasnya kan tumpul karena terlalu banyak tidur. Seharusnya ojo kakean turu le. Ini kata simbah saya dulu. Ojo kakean turu le, besok bakal awake dhewe turu selawase. Dalam artian apa? Mati itu kan turu selawase. Terus ojo kakean turu harus cegah dahar lawan guling. Guling di sini bukan kambing guling ya. Guling itu bahasa Jawa. Jadi ketika kita bicara tentang peradaban peraduan, Jawa itu mengenal bantal, mengenal guling. Jadi guling itu udah budaya lama. Orang-orang dulu biasanya punya guling dari kapuk randu biasanya. Nah, guling itu tidur, terus harus cegah dahar. Sehingga orang Jawa mengatakan kita ojo kakean makan. Karena ketika kita terlalu banyak makan, otomatis apa? Energi tubuh kita itu terforsir untuk pencernaan. Kita menjadi lengah, kita menjadi tumpul. Sensitivitas kita berkurang. Ngantuk karena energi tubuh kita terforsir untuk pencernaan. Sehingga kemarin sepulangnya Bu Nani sama Pak Sugiono itu kan kita diskusi. Kita akan memulai kembali pelajaran HSQ, Holy Spiritual Wisdom. Kita akan mencoba mulai latihan lagi tentang semedi. Kemarin disepakati minggu malam. Karena standar kita ini kan kalau siang panas, kalau untuk latihan tidak memungkinkan, jadi kita malam habis maghrib. Ya terpaksa walaupun
Pak Isman Hadi Bupati ini dari lereng Arjuno, perjalanan jauh, ya terpaksa 1 minggu 2 kali ke sini. Kalau ingin belajar ilmu semedi, belajar tentang bagaimana kita belajar sungguh mengistirahatkan daya nalar dan daya rasa supaya daya hidup kita atau wong Jawa ngarani sukma sejati itu mampu berkomunikasi dengan sukma kawakas. Salah satu syaratnya apa kalau belajar itu? Buddha jangan makan. Kalau perlu puasa. Boleh makan tapi misalnya tidak boleh kenyang. Kalau nanti kita mulai latihan itu setelah Sondyokolo, ya otomatis mulai siang itu tengah hari itu sudah tidak boleh makan. Kalaupun makan tuh hanya sekedarnya saja, jangan sampai keluarkan. Hanya mengisi. Kalau keluarkan nanti itu energi tubuh kita terforsir untuk pencernaan. Nah, biasanya kalau saya dulu melatih, biasanya yang latihan itu bawa makanan, sehingga nanti setelah latihan makan, karena memang perut lapar setelah latihan. Ya sementara itu jawaban Pak Sugiono, karena memang burung perkutut itu bagian dari alam. Kenapa dia sensitif? Karena dia bagian dari alam. Sementara energi alam itu halus, dia mampu menangkap. Manusia juga mampu menangkap dengan cara itu tadi. Nah kalau manusia itu terlalu banyak makan, otomatis ya dia tidak mampu menangkap. Karena tidak yang mampu menangkap itu kan sukma sejati kita, daya hidup kita. Sementara kalau kita terlalu banyak makan, tenaga tubuh itu terforsir untuk pencernaan, ya otomatis ya menjadi tumpul, kurang pekan. Jadi ada lagi yang mau ditanyakan untuk bahasan kita tentang ilmu titen dan ilmu gadok makhluk. Sesuatu yang ilmu titen itu sangat ilmiah, bukan sesuatu yang negatif. Ilmu gadok makhluk tetap menggunakan logika. Gadok makhluk itu tetap menggunakan logika. Sesuatu yang tidak gadok tentunya tidak makhluk. Gitu. Ya satu lagi, Pak. Bapak Trimo, ini mengenai ilmu presiden itu. Kalau dulu itu kan mau kemarau atau makan itu ada gareng. Gareng pung. Ada gareng bunyi terus orang oh pakai ini ketiga gitu. Terus apa itu udara itu mulai fase ini dalam arti panas tapi sumuk. Sumuk itu kan fase. Ya, sumuk. Kepadatan oksigen itu lebih padat daripada hari biasanya. Ya, itu aja. Terima kasih Pak Sugiono. Jadi orang Jawa selalu belajar pada ilmu alam. Ilmu titen itu juga belajar dari ilmu alam. Kenapa ketika mau marengan, mau kemarau itu garengpung bunyi. Nah, tapi sekarang bisa ono garengpung misalnya. Nah, karena garengpung itu biasanya kan di bambu, ya di pohon pring bambu. Nah sekarang terlalu banyak rumah. Nah kalau di desa ini biasanya masih ada garengpung. Nah, garengpung itu kan sejenis serangga. Nah, kenapa dia bunyi? Karena kepadatan udara itu semakin padat. Akhirnya garengpung ini bunyinya garengpung itu kan karena sayapnya itu. Sayapnya bergerak kan, akhirnya muni ini apa ya istilahnya? Biarkan garengpung kan suaranya reng. Akhirnya garengpung. Nah, kepadatan oksigen ini kan ilmu alam, kepadatan udara. Garengpung muni, tubuh kita juga terasa sumuk gerak ada. Itu masih akan terjadi kemarau. Begitu juga tadi kita sampaikan ada ilmu titen mendung, tapi geluduknya banter. Orang seperti kasih tahu udah. Ini dititeni dan itu ilmiah. Padahal secara logika orang awam ini mendung ini udah. Ternyata, tapi kalau mendung dibarengi dengan geluduk banter, mesti nggak udah. Kenapa? Karena geluduk petir tadi itu memecah awan. Orang Jawa logika banget, ilmiah banget.
Kenapa sudah mendung, gelap, ada petir menggelegar, nggak jadi hujan? Karena petir tadi memecah awan. Ketika awan itu pecah otomatis nggak jadi hujan. Terus ada lagi Mic-nya Pak Gio. satu lagi Yeah. seperti dulu katanya nenek moyang kita itu kan seorang pelaut. Yeah. Nah, dia sebagai kompasan ya. Yeah. Nah dia dulu niteni itu apa tuh betul apa namanya bintang, terus apa Bima Sakti, ya apa sawit, apa itu apa termasuk itu ilmu kita, ilmu alam juga, dan itu ilmiah kan. Jadi apa namanya? Ini yang disampaikan Pak Giono itu kan termasuk golek geni atut damar, golek banyu pikulan mari. Jadi ketika kita mencari ilmu tuh golek banyu ya pikulan mari, golek geni atut damar. Sehingga bisa akan muncul pertanyaan baru, akan muncul ilmu baru ya. Makasih Pak Giono, nanti kita harapkan tiap satu datang. Jadi ketika bicara leluhur kita, nenek moyang kita itu pelaut, iya. Bahkan pada abad ke-7 ya, berdirinya Candi Borobudur, di situ sudah ada analis tentang kapal jum. Coba kita bayangkan pada abad ke-6 ke-7, leluhur kita itu sudah mengenal kapal jum. Ada reliknya di Candi Borobudur. Sementara Eropa masih gelap gulita. Timur Tengah masih primitif loh, abad itu. Leluhur kita sudah luar biasa. Sehingga sangat menyedihkan sekali kalau sekarang anak turunnya malah belajar ke sana. Tapi bagaimana kita jangan hanya sekedar mengagung-agungkan kejayaan leluhur kita, tetapi kita tidak mampu mewujudkan keagungan tadi. Karena kita sudah mampu dogma, mampu agama, dan agama itu cenderung analogis. Sementara ajaran leluhur kita itu baik logis. Nenek moyang kita pelaut. Dia bisa melihat fenomena alam di titeni ini ada bintang buku. tahu ujung barat timur kan nggak tahu. Dari cara itu kan. Termasuk bagaimana ketika ada bulan sabit, kok muncul bintang, ini akan terjadi badai, bencana. Ketika ada muncul bintang bulan sabit sama bintang muncul, ini biasanya para pelaut itu mencari perlindungan. Dia mencari pulau terdekat. Pertanda. Jadi kalau ada kemunculan bintang sabit, bintang dan bulan sabit, pasti ada bencana alam. Begini, ini fakta gitu. Nah, saya bukan pelaut, tapi saya mengetahui ini dari belajar, dari membaca ilmu kita. Ini ada lagi yang ditanyakan. Ini kalau boleh ini ada gambar yang apakah muncul baru monggo. Iya, monggo. Dalam suatu jodoh. Iya. Menurut orang tua itu terakhir oleh Barat. Iya. Boleh tutup. Katanya tumbuh tutup. Iya. Apakah ini yang disebut dengan ilmu gaduh-gaduh? Iya. Ya, matur nuwun Bu Nani. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah. Bu Pak Giono mau ditanya lagi? Ada lagi yang memang itu masuk ada kaitannya dengan laut kan. Iya. Kalau dulu itu kan apa itu. Iya. Ya terus mikro itu awan itu. Iya. Itu kan seperti sisik. Ya. Nah itu kan mbak dulu. Oh, akeh iwak. Nggih. Oh, ini lain iwak. Nggih. Ya, ternyata lho, kalau sisi ini padahal kan sisi itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Giono. Itu memang ilmu kita. Karena tadi masih bicara laut ya, nanti dia nantinya belakangan. Istri harus ngalah pada suami. Jadi ini ilmu kita. Jadi awan di langit itu memang waktu tertentu ada bulannya terang. Terus muncul ada seperti sirip ikan, sisik gitu. Sisik itu kan bahasa Jawa, bahasa Indonesia sirip. Ya. Itu pasti akan banyak ikan.
Tapi kalau tadi dikatakan ada bulan sabit, ada bintang, bencana. Dan pelaut itu udah hafal, kalau muncul itu dia harus cari pulau terdekat. Kapal harus diselamatkan supaya tidak kena, secara perlindungan supaya tidak kena badai. Karena kalau sudah kena badai bisa hancur kapalnya. Ini ilmu titek. Begitu juga ketika bicara bulan terang. Ketika bulan terang ini akan berkembangnya spora. Pada bulan itu pasti akan berkembangnya spora. Spora itu jamur. Ketika spora itu berkembang, ya, di dalam laut kan juga ada spora. Ketika spora itu berkembang, otomatis ikan akan naik. Itulah akhirnya kenapa seperti itu akhirnya iwak akeh. Begitu juga ketika spora itu berkembang, leluhur kita mengatakan poli, ojo ngetok kayu. Kalau orang potong pohon pada masa bulan terang, spora berkembang mesti cepat gugukan. Ini kan ilmiah sekali, leluhur kita itu ilmiah kok. Leluhur kita itu cerdas kok. Motong pring, ya termasuk pring, kayu itu tidak boleh pada bulan, hari pagi kan Pak. Pada bulan pertama. Jadi terus sehingga kalau di dalam kalender Jawa itu kan ada ringkel, ada ringkel kewan, ada ringkel manu, ada ringkel ipa. Nah sampai ada satu daerah yang peternak lele. Ini sampai langganan kalender terbitan Rakyat Prasojo. Karena untuk bisa untuk pengetahuan. Iki ate njegurke bibit lele iki aja golek ringkel iwak. Golek ringkel apa? Oh, ringkel godhong. Karena ikan itu cenderung yang dimakan kan daun. Karena ini bukan gadok-madok. Kalau butuh gadok-madok masih logika, tetapi bukan sesuatu yang asal-asalan gitu. Ini ilmiah, ilmu kita yang sangat ilmiah. Gadok-madok yang logika gitu, bukan asal-asalan. Sehingga ini memberi pengetahuan ke pemirsa, terutama yang masih hidup di desa. Jadi kalau pada bulan jangan potong pohon, jangan potong bambu, spora berkembang. Sehingga akhirnya gampang bubukan. Bubukan itu bahasa Jawa ini apa ya? Bahasa Indonesia apa pakai bubukan? Kayunya bubukan otomatis kan cepat rusak, menjadi cepat laku. Nah, begitu juga kenapa ketika terang bulan di dalam laut kan juga ada spora berkembang ikan naik. Tapi kalau ada bulan sabit sama bintang bencana, sangat ilmiah. Terus ke bulan ini antara perjodohan barep sama ragil. Ini koyok tumbuhnya tutup. Karena karakter ragil ini kan dia tidak punya adik. Dia akan berkarakter inosen, manja. Karena dia tidak terbiasa punya adik. Dia tidak terbiasa berkompetisi dengan adiknya. Dia lebih cenderung pengen timur. Nah, barep ini dengan karakter lahir pertama dia akan lebih survei, akan lebih menjadi pionir, sehingga akan mampu membimbing istrinya. Karakter pionir sama karakter inosen. Selain tumbuh itu. Ini gadok-madok yang rasional secara psikologi bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini, maaf ini saya sama istri saya kan barep oleh ragil. Kita bersyukur rumah tangga udah sekian 30 tahun lebih. Nah, kita rukun-rukun saja. Terus ini mic-nya Pak Sugiono kalau mau nanya. Ini seperti bakat itu kan berarti ada kedua. Iya. Tapi kalau anak tunggal kan bukan barep. Bukan barep. Ya. Ya. Nah, bukan barep.
Kalau baru berarti ada yang kedua. Ada yang kedua. Ada yang kedua, ketiga. Ya minimal kedua ya minimal. Tapi kalau tunggal itu kan bukan barat. Terima kasih Pak Sugeng. Nah, fenomena anak tunggal. Anak tunggal itu tidak terbiasa berkompetisi. Sehingga rata-rata anak tunggal sulit untuk mandiri. Apakah ada anak tunggal yang bisa mandiri? Ada. Yang kita bicarakan kan secara kebanyakan, bukan personal. Rata-rata anak tunggal ini tidak terbiasa berkompetisi. Karena dia tunggal dulu. Tidak terbiasa berkompetisi, sehingga sulit untuk main. Nah, biasanya orang tua ini harus cerdas. Kalau dia punya anak tunggal, anaknya ini biasanya dimongni malah, dimongke dulu yang make, supaya dia terbiasa berinteraksi, berkompetisi. Apakah kompetisi itu negatif? Enggak, kompetisi itu akan menggodok, akan apa istilahnya? Istilahnya supaya terjadi kompetisi ini kan terjadi apa? Misalnya itu pelatihan. Ini fenomena anak tunggal ini juga banyak faktanya. Di keluarga saya itu, adik-adik saya itu yang menikah sama anak tunggal itu 2 orang. Saya melihat dua-duanya tidak mampu untuk mandiri. Walaupun dia laki-laki, akhirnya si perempuannya yang selalu memimpin. Anak tunggal sulit untuk mandiri karena tidak terbiasa berkompetisi mulai kecil. Kalau umpamanya para pemirsa punya anak tunggal, nek iso dimongke kepada saudaranya supaya dia terbiasa kompetisi. Ya, membaur dan belajar mandiri. Ada lagi yang ditanyakan, kalau enggak ditutup. Terima kasih para pemirsa yang saya hormati. Demikian tadi bahasan kita tentang ilmu Jawa, gaduk-maduk dan ilmu titek. Mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Ternyata ilmu Jawa itu ilmiah. Ternyata ilmu Jawa itu sangat luar biasa, sangat rasional. Jangan malu kalau kita belajar ilmu Jawa. Ternyata ilmu gaduk-maduk tetap rasional. Ternyata ilmu kita adalah penelitian, kelasnya sarjana. Peradaban kita luar biasa. Kita berharap kita semua para pemirsa jangan hanya sekedar mengagung-agungkan budaya leluhur kita yang dulu memang agung, tapi kita tidak mampu untuk mempelajari dan kita mengamalkan, bukan sekedar mengagungkan. Kita membanggakan masa lalu dulu kita tanpa kita mau mempelajari, ya percuma. Karena itulah lembaga kita merupakan lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Kita kaji, kita lestarikan, kita kembangkan sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, sesuatu yang akademis demi kemajuan bangsa. Mudah-mudahan mampu mencerdaskan, mencerahkan dan menyadarkan kita semua. Jangan sampai terus-menerus bangsa ini menjadi budak bangsa lain. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, ada tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.